Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin nas. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah melalui Al-Quran memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada umat Islam untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar itu artinya mengajak orang untuk berbuat baik, menuju kepada kebaikan dan mencegah. Dan sedang amar nahi mungkar itu adalah mencegah terjadinya kemungkaran. Al-Quran secara tegas di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 menegaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kita segolongan umat yang menyeru kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik, dan juga mencegah terjadinya kemungkaran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam pada tahun 505 Hijriah, beliau wafat tahun 505 Hijriah, atau dalam tahun Masehinya itu 1111 Masehi. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, pada bagian pendahuluan beliau itu mengatakan, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang mengajak orang untuk berbuat maksiat. Kata maksiatin di sini adalah isim nakirah, sehingga tidak hanya berbuat maksiat tetapi berbuat kemungkaran, berbuat kedzaliman dan berbuat kecurangan. Walau bisyatri kalimatin, kendati pun mendukungnya, kendati pun mengajaknya itu hanya dengan sepotong kata, hanya dengan tanda tangan saja, hanya dengan mengatakan iya saja, kana syarikan lahu fiha, maka orang itu dihukumi sama dengan orang yang berbuat kemaksiatan itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan dan kecurangan, Allah di dalam Al-Quran mengancam orang-orang yang berbuat curang. Quran surat 83 Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 menegaskan, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat curang. Kata Uel di sini, Imam Jalaluddin As-Suyuti menegaskan
Wel di sini bermakna kalimatun azab au wadi fi nari jahannam. Artinya merupakan siksa dan juga merupakan satu lembah, satu tempat yang berada di neraka jahanam. Karena itu wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat curang, kelak akan dimasukkan ke dalam lembah wel di neraka jahanam. Al-Quran memberikan definisi mengenai orang-orang yang berbuat curang itu, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang berbuat curang itu adalah orang yang tatkala menakar untuk dirinya itu dia minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Tatkala menimbang, tatkala menakar untuk orang lain, dia menggunakan ukuran dan timbangan yang dikurangi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Perbuatan dolim, perbuatan curang dan perbuatan kemungkaran-kemungkaran lainnya itu kita diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, melihat adanya kemungkaran, falyughayyir biyadi, maka hendaklah merubahnya dengan kekuasaannya. Fa illam yastati, andaikan tidak bisa merubah dengan kekuasaannya, fa bilisani, maka katakan dengan lisanmu, teriakan dengan lisanmu. Wa illam yastati, andaikan bicara pun tidak bisa, fa biqalbi, maka engkau harus mengingkarinya dengan hatimu. Wa dzalika ad'aful iman, itulah serendah-rendah daripada keimanan seseorang. Rawahul Muslim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa kita tidak boleh diam saja terhadap kemungkaran yang merebak? Imam Ali mengatakan, khina sakata ahlul haq anil batil tawahama ahlul batil annahum al-haq. Tatkala orang-orang pengusung kebenaran, para ustadz, para kiai dan para ulama dan juga para cendekiawan, sakata ahlul haq anil batil, diam saja terhadap merebaknya kebatilan, maka bahayanya, kata Imam Ali, tawahama ahlul batil annahum alal haq. Mereka orang-orang yang mengusung kebatilan, mereka orang-orang yang melakukan kebatilan, mereka orang-orang yang melakukan kezaliman, annahum alal haq, mereka itu merasa di jalan yang benar, mereka itu merasa di jalan konstitusi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita renungkan perkataan Syekh Muhammad Sya'rawi. Beliau mengatakan, in lam tastata qaulal haq fala tusaffaq lil batil. Andaikan engkau itu tidak bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang curang itu curang, fala tusaffaq lil batil, maka janganlah engkau mendukung kebatilan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Yaman, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang diam saja terhadap merebaknya kebatilan, merebaknya kedzaliman, diam saja, tidak berbuat apapun, mencegah tidak, berkata pun tidak, dengan hati pun tidak. Kata Mu'adz bin Yaman, dia mengatakan orang itu adalah mayyitul ahya, orang itu adalah bagaikan mayit yang berjalan. Kenapa dikatakan orang itu adalah sebagai mayit yang berjalan? Alladzina la yunkirul munkara biyadihi wala bilisanihi wala biqalbihi. Orang yang diam saja terhadap merebaknya kebatilan dan kedzaliman. La yunkirul munkara biyadihi, dia diam saja, tidak juga merubahnya dengan kekuasaannya. Wala bilisanihi, dan juga tidak juga mengatakan mencegahnya dengan lisannya. Wala biqalbihi, dan juga tidak mencegahnya dengan ingkar bil qalbi, mendoakan agar orang itu sadar. Maka kata Mu'adz bin Yaman, orang itu adalah merupakan mayyitul ahya, mayit yang berjalan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Oleh karena itu pada bagian akhir khutbah ini saya ingin menegaskan, seorang ulama ahli hikmah mengatakan muslihun wahidun khairum min alafis solihin. Muslihun wahidun, seorang penyeru kebaikan. Muslihun wahidun, seorang penyeru kebaikan. Khairum min alafin, lebih baik daripada 1000 solihin, orang-orang soleh. Seorang penyeru kebaikan tentu akan mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan akan mengajak orang lain untuk kepada hal-hal yang benar. Akan tetapi kalau orang soleh, orang baik, kendati pun jumlahnya ribuan, dia tidak akan menyerukan apapun. Dia baik hanya untuk dirinya sendiri. Dia kalau malam sholat malam, kalau siang dia berpuasa, lalu kalau kemudian dia punajana, dia berderma. Akan tetapi tatkala kemaksiatan, kedzaliman, kecurangan diperbuat orang, mereka diam saja. Itulah bedanya orang penyeru kebaikan dan orang-orang soleh. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, dan kita selamat di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.